Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Di mana Tuhan boleh pelihara kehidupan kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini sebagaimana kita ada. Kita boleh ada di minggu yang pertama, tanggal 1 bulan yang ke-8 Agustus 2021. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan roh jiwa kita, tubuh kita, untuk kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar kita juga akan mengikuti perjamuan yang kudus. Biar jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mau buka hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau fokus hati kita, pikiran kita, mata kita hanya tertuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di nama Tuhan, saudara, mari kita angkat hati kita angkat pujian syukur kita. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan terlalu baik bagi saudara dan saya. Biarlah saat ini kita mau angkat suara kita. Kita mau angkat hati kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, Yesus, terima kasih. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami memang menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 Yesus. Ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, amin. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, amin, Yesus. Aku menyembah-Mu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, amin, Yesus. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena Engkau Imam besar agung, Tuhan. Haleluya,
dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini dengan kasih Kristus, Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Amin. Kau di tempat tinggi, haleluya. Sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib namanya Yesus, ku luar biasa. Amin. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita lagi angkat satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya.
sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Puji Tuhan, kita boleh merasa hadirat Allah ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saat ini kita akan siapkan hati kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita untuk kita mendengar akan suara Tuhan, untuk kita mendengar akan kebenaran Tuhan. Sebelum kita sama-sama menikmati perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan, biarlah saudara, kita mau buka hati kita. Kita butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Perkataannya selalu ya dan amin, saudara. Karena itu bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini karena kasih Tuhan. Kita ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku.
katakan betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa kasih-Mu Allahku. Amin. Sehingga Kau beri Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami menyembah Engkau Tuhanku. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Ku sembah Kau, oh ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Dia, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan. Dia rela berkorban untuk saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya.
atas pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu iman kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu kehidupan kami hari lepas hari dibekali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam kehidupan kami, tanpa firman-Mu Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami akan jatuh dan jatuh. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau Tuhan selalu ada memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu mencukupi atas segala keperluan kebutuhan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Biarlah firman-Mu menjawab setiap apa yang menjadi Tuhan permohonan kami kepada-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku, amin, haleluya. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di
tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyertakanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dan acara selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Nolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Yesus selalu menjagaku. Dia peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Dia menyegarkan dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih yang menyegarkan dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. 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 Kami siapkan tanah hati kami ya Tuhan yang terbaik, hanya untuk mendengarkan firman. Biarlah taburan benih firman-Mu ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Biarkan kami benar-benar dengan sungguh-sungguh menyikapi setiap ibadah kami, khususnya pada ibadah minggu pertama ini di tanggal 1 bulan Agustus, untuk kami boleh menyerap segala yang baik daripada Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhanlah yang akan melindungi kami, menjaga kami. Sekalipun dunia dalam kegoncangan, kami percaya janji firman-Mu. Umat-umat Tuhan tidak akan Tuhan lalukan dengan segala yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan akan lindungi. Tuhan yang akan mengurapi kami semua dalam pendengaran kami untuk firman-Mu. Agar iman kami terus bertumbuh, terus bertambah-tambah ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu nih ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Setiap hal-hal yang senantiasa mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan. Tuhanlah yang sudah mengatur, Tuhan yang sudah mengendalikan dan mengkontrol jalannya ibadah ini. Biarlah di dalam hati kami sendiri, pikiran kami sendirilah yang semuanya boleh diatur. Terpujilah Tuhan,
Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, saya senang boleh bersama-sama kembali kita semua beribadah. Baik jemaat Tuhan, pelayan-pelayan yang ada saat ini hadir di gereja, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah online kita lewat media online. Dan puji Tuhan kalau sampai sekarang mungkin signalnya masih baik, tidak ada putus-putus, dan suara drumnya boleh kedengaran, hampir semua elemen instrumen musik sudah bisa didengar dengan baik. Kalau demikian boleh kasih jempolnya Bapak Ibu yang menonton, ya. Yang menonton boleh kasih jempolnya, kasih lewat live chat, kasih jempolnya sebagai respon bahwa puji Tuhan ya, walaupun kita dengan seadanya, alat-alat yang seadanya, kita berusaha untuk memperbaikinya. Puji Tuhan, jadi kalau ada terputus-putus mungkin itu signalnya, tetapi minimal semua perangkat boleh masuk, cuman mungkin tadi ada gangguan di mikrofon. Ya, kita doakan Bapak Ibu ya. Dan ada lagi layar yang hitam, saudara. Saudara doakan supaya dia bernyala lagi ya. Jangan dia hitam, dia ada warna-warninya ya. Jadi kita doakan semua saudara ya. Jangan gedung yang bagus ini ada AC-nya, ya dinding yang masih bagus, masih perawan dalam artian putihnya masih putih bagus ya. Dengan AC, dengan tata lampu yang bagus ya. Tapi masih ada hal-hal yang tentu terus kita harus perbaiki. Inilah semua kita Bapak Ibu untuk kita sama-sama bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, kita tidak berlama-lama, mari langsung sama-sama kita buka firman Tuhan yang saat ini akan berbicara tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Saya tahu, saudara sudah tahu tentang hal ini, saudara sudah fasih bahkan luar kepala, artinya ada di Alkitab untuk ceritanya, untuk intisarinya, tetapi percayalah firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, kalau kita selalu dengar lagi ini lagi, tetapi percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa selalu baru firman Tuhan itu setiap hari ya. Mari kita buka Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Puji Tuhan. Ini tentu saudara sudah banyak tahu ya kisah ini. Tetapi kalau kita perhatikan kisah ini, dia masih paralel dengan apa yang dituliskan perumpamaan tentang seorang penabur di Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Ya. Kisah tentang lalang dan gandum ini tidak dituliskan kembali oleh Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya Injil Matius yang menuliskannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini adalah suatu hal yang sebagai follow up dari kehidupan kita. Kita tidak hanya
mempersiapkan tanah hati yang baik. Kalau saudara lihat dari perikop perumpamaan tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, ya. Tanah hati yang baik, dia yang mendengar, dia yang mengerti, dan dia berbuah. Tapi saudara, kita harus perhatikan kelanjutannya adalah tanah yang baik tidak selalu menjalani hidupnya baik-baik saja. Ya. Saudara perhatikan cuman tentang perumpamaan dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 23, seolah-olah hidup ini sudah selesai kalau kita punya tanah hati yang baik. Ya. Kan dikatakan kalau kita punya tanah hati yang baik, benih itu ditabur, kita akan menghasilkan, dikatakan tanah yang baik, itu adalah orang yang mendengar, ayat 23. Kita lihat di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi ternyata Bapak Ibu, tidak hanya cuman kita hidup dengan menyediakan tanah hati yang baik dalam hidup ini, itu saja cukup. Tidak Bapak Ibu, harus diketahui orang yang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan taat setia, kehidupannya harus dilewati dengan terseok-seok. Dia harus mempertahankan itu semua sampai pada waktunya. Nya ini bukan nya kecil, nya besar, sampai pada waktunya. Saudara tentu teringat bagaimana Rasul Paulus, seorang rasul besar, berdoa. Sekiranya Tuhan mencabut, mengangkat penyakit atau yang dibilang duri di dalam daging ini. Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya terimalah itu semua. Kemarin 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana menderita bersama dengan Tuhan. Kita memikul salib Bapak Ibu. Dan saat ini, inilah kita perhatikan. Ternyata ada yang jahat di saat malam hari, di saat terlelap, di saat kita tidak berwaspada. Ada yang menabur di dalam kita ini. Yaitu taburannya adalah berupa lalang. Lalang dan gandum, apakah ada perbedaannya? Bedanya cuma hanya tipis saja saudara. Dari jauh kelihatannya sama. Bagaimana untuk dapat melihatnya perbedaannya secara jelas? Harus dilihat secara dekat saudara. Dari jauh sama saudara. Sama. Kelihatannya sama, pergi beribadah. Kelihatannya berdoa. Kelihatannya aktif. Tapi kita tidak tahu. Tapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi seperti saya katakan tadi sebelumnya, bahwa ini merupakan kelanjutan dari tentang perumpamaan tentang seorang penabur tadi ya. Jadi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Lalang ini baru kelihatan ketika gandum itu mulai tumbuh dan ada berbulir, ya, sudah mulai kelihatan dia akan menghasilkan sesuatu, ya. Jadi kalau kita masih belum apa-apa, jangan kemudian bilang sudah ada lalang yang ikutin saya. Ya. Kita perhatikan di sini, lalang itu baru mulai ada ketika gandum itu tumbuh. Jadi kalau gandum yang dibilang, kalau saudara perhatikan di perumpamaan sebelumnya ya, ada yang di benih yang jatuh di jalan, kemudian diambil, dipatuk oleh burung-burung, itu belum apa-apa saudara. Ya, jangan kemudian kita bilang, oh saya sudah Kristen, saya sudah anak Tuhan, saya sudah luar biasa, saya sudah tahu banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Itu belum apa-apa saudara. Karena lalang ini belum ada saudara. Saudara lihat lagi bagaimana dengan benih yang jatuhnya di tempat yang berbatuan, kata firman Tuhan. Ya, dikatakan dia bilang, itu orang-orangnya ketika terima firman itu langsung senang dia. Tapi justru ketika mulai bertumbuh, baru mau ini tidak bisa bertumbuh lagi. Ya, bahkan dimungkinkan dia akan murtad.
Ada lagi yang ketiga, di semak belukar. Ya, itu belum apa-apa. Yang apa-apa ketika dia tumbuh. Mulai tumbuh, mulai kelihatan berisi, ya, mulai kelihatan dia seolah-olahnya kuat di dalam Tuhan. Di situ lalang juga mulai mengintilnya. Kita perhatikan di sini kan, ayat 23 jelas ya, tetapi pada waktu semua orang tidur, ayat 25 maaf, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ini kan yang di-skip oleh guru-guru sekolah minggu. Dia cuma hanya bilang dalam perumpamaan ini hal yang lain. Ya, jadi walaupun perumpamaan ini sudah kita biasa dengar waktu sekolah minggu dulu, waktu zaman-zaman dulu, tapi Bapak Ibu banyak yang di-skip. Ya. Ini tidak dijelaskan bahwa ketika mulai bertumbuh, mulai kelihatan tertanam sudah, kan tertanam dahulu, baru bertumbuh. Kalau nggak tertanam, bagaimana mau bertumbuh? Jadi ketika sudah tertanam, sudah mulai muncul, bahkan dikatakan sudah mulai berbulir. Lalang itu, nampak juga lah lalang itu. Jadi baru mulai kelihatan juga lalang itu. Kita lanjut, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ya, enak saudara, mau dicabut ya, mau diselesaikan. Seringkali kita dalam menghadapi semua ini main tengking-tengking aja. Saudara perhatikan banyak orang menengking COVID, saudara. Ya. Berapa banyak gereja menengking COVID, tapi lupa di firman Tuhan sudah tuliskan. Rancangan Tuhan tidak akan gagal. Kalau saudara mau menengking COVID, mau menengking hal yang sifatnya pandemik secara duniawi, global, saudara sudah mulai mau menggagalkan rancangan Tuhan. Artinya kita mau menantang supaya Tuhan jangan cepat datang. Ya dong, firman Tuhan sudah tulis. Akan datang banyak penderitaan, akan datang banyak kelaparan, akan datang banyak penyakit sampar, wabah, akan datang peperangan yang lebih dahsyat lagi. Sudah ditulis saudara, saudara mau bicara perdamaian. Tidak ada perdamaian di luar sana, hanya ada di dalam Yesus. Manusia, dunia, negara manapun berusaha menciptakan kedamaian. Tapi sejatinya, kalau saudara pelajari firman Tuhan, damai itu pribadi, yaitu Yesus. Damai itu bukan seperti yang mengawang-awang terus kita berusaha untuk menggapainya. Damai itu pribadi. Siapa? Yesus. Jadi kalau saudara mau damai, punya Yesus. Saudara tidak berdamai, dalam hati kita tidak ada Yesus. Simple seperti itu. Kurang lebih mungkin tahun 1990 atau tahun 2000 atau 2001. Saya lupa, pada waktu itu Amerika Serikat menggalang perdamaian di Timur Tengah. Ya. Itu menurut dunia, itu bukan konsep firman Tuhan. Ya. Apa hasilnya? Tetap aja terjadi konflik di Timur Tengah. Mana-mana lagi kita sebutkan perdamaian-perdamaian yang diupayakan. Tidak juga terjadi. Manusia juga berusaha untuk mendamaikan satu dan yang lain. Tapi kita perhatikan, bekas di dalam hati tidak bisa dilupakan. Boleh damai kelihatannya, salam, cipika-cipiki mungkin ya. Saking ininya walaupun dalam pandemik tidak diperbolehkan, tapi di dalam ini belum bisa. Makanya Yesus itu bergerak dari dalam baru keluar. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, lalang itu muncul ketika kita sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sudah mulai istilahnya menikmati pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sudah mulai enjoy, artinya lagi semangat-semangatnya. Atau firman Tuhan bilang, dia lagi cinta mula-mula. Kita harus sadari
Di saat cinta mula-mula itu lagi membakar, memerah ya, sampai zonanya mau ke hitam ya. Dari merah ke hitam, cinta mula-mulanya tidak pernah disadari bahwa lalang juga lagi tumbuh bersama. Dan firman Tuhan bilang, tidak bisa lalang itu dicabut. Nanti dicabut saat waktunya. Nya di sini, nya besar. Waktunya Tuhan. Makanya kita mengikut Tuhan Bapak Ibu, bukan serta-merta jalan kita itu langsung aspal beton, lancar jaya. Kita tetap ikutin dinamika yang ada. Harus terseok-seok, dikaliku, kadang harus berhadapan dengan batuan yang besar, batuan yang kecil. Mungkin ada portal kita tidak bisa lihat, kita tabrak, menyakiti kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kata siapa ikut Tuhan itu enak. Saya harus sodorkan ini jikalau Bapak Ibu sudah dewasa rohani. Kalau masih anak-anak memang saya harus dibilang disensor. Ya, tidak boleh. Nanti kalau jangan-jangan dia belum dewasa, takutnya dia berbalik, ya, tidak ikut Tuhan lagi, ya, dia jadi stuck aja, ikut Tuhan enggak, gitu kan, beribadah juga enggak, gitu kan, tapi ngaku Kristen, gitu kan. Tapi kalau saudara dewasa rohani, saya harus katakan ini, ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu tidak enak. Karena ini, ada lalang yang mengikuti kita saudara. Kita semakin kuat berotot, kita semakin luar biasa, berbuah bahkan, lalang itu juga tetap saudara mengikuti kita. Lalu kenapa? Kalau ada lalang di tengah tumbuhnya gandum-gandum itu. Tentunya Bapak Ibu yang punya basic pertanian tahu ya kan. Ada diseraplah makanan yang bagus, harusnya kita terima 100%, ya. Lalang itu ambil 5%-nya, 20%-nya, kan lumayan itu Bapak Ibu. Ya. Lumayan ya, itu seperti harusnya itu bagian kita, tapi yang ini yang nikmati, kan begitu. Ya. Lalang ini pun ikut bersama-sama nikmati apa yang kita terima, segala yang baik dari Tuhan. Segala yang baik. Dan makanya saya katakan tidak enak ikut Tuhan, karena ada lalang ini. Dan Tuhan izinkan itu terus mengikuti kita sampai waktunya Tuhan. Jika Tuhan datang, baru Tuhan akan mengangkat lebih dahulu lalang itu. Dia bakar, baru kemudian gandum itu. Kemudian kita inilah. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan nanti kisah akhir zaman yang Tuhan selesaikan dulu adalah yang penghambat-penghambat anak-anak Tuhan. Yang tidak melindungi anak-anak Tuhan. Yang tidak menjagai anak-anak Tuhan. Ya lalang-lalang ini Bapak Ibu. Saudara bisa mengartikan sendiri apa lalang-lalang itu dalam hidup kita. Ya, ada pasti. Ada. Dan dia terus-menerus menggerus kita. Kita lemah, habis kita. Semakin kuat, puji Tuhan. Tapi tetap dia ada ambil sebagian dari kita. Entah banyak, sedikit, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita perhatikan di sini Tuhan bilang di ayat 23 dikatakan tanah hati yang baik itu menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang paling kecil yang mana? 30 kali lipat. Ini bukan soal saudara kita main trading atau jual beli saham ya. Jual, beli, tunggu begitu naik, langsung jual, ya, dapat kelipatannya. Enggak, itu gambling itu semua. Ya, sama itu dengan bermain judi. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu juga bukan judi saudara. Jangan kemudian kita bilang saya memberi 1 juta untuk pekerjaan Tuhan, saya akan terima 100 kali lipat dari 1 juta. Tuhan bukan bandar. Tuhan bukan bandar. Di sini harus punya konsep yang benar saudara mengikut Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan di luar sana
Yang berpikir mengikut Tuhan itu seperti bermain judi. Ya, apa yang kita beri, maka kita akan terima berkali lipat. Tidak, saudara. Ya, jangan kita salah dalam hal ini. Nanti kita lihat ini ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Paling yang kecil 30 kali lipat, saudara. Ini bagian yang puji Tuhan kalau langgeng terus sampai pada kesudahan. Tapi ingatlah ada lalang. 30 kali lipat dia terima. Dari 30 kali lipat yang paling kecil ini aja bisa terserap oleh lalang itu. Entah berapa kali lipat. Jadi Bapak Ibu kita perhatikan di sini. Ada lalang di antara saudara dan saya. Dalam kita mengikut atau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Tidak mulus mengikut Tuhan. Ya. Jangan salah kaprah dengar kesaksian-kesaksian orang. Wah, puji Tuhan dia sudah diberkati. Berarti hidupnya sudah aman, jaya, lancar, sentosa. Tidak, saudara. Salib terus kita masih pikul. Cuman persoalannya, Matius 11 ayat 28, saudara sudah berikan enggak itu segala beban berat itu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara belajar enggak kepada Tuhan? Bahwa Tuhan itu lemah lembut. Ya. Bahwa Tuhan itu panjang sabar. Kemudian yang ketiga, saudara pikul enggak kuk yang Tuhan berikan. Ya kan? Coba dibaca saudara. Bagian terakhiran Tuhan bilang pikul kuk. Jadi seperti ada transaksi, seperti ada barteran, bukan transaksi. Ada barter, pertukaran, beban salib yang kita punya, kita serahkan kepada Tuhan, kita ambil kuk yang Tuhan sudah taruh kepada kita. Dan Tuhan bilang itu ringan, itu enak. Kita harus tahu, jangan-jangan kita bilang itu lalang, tetapi itu bukan lalang, itu beban berat yang sampai saat ini kita belum juga serahkan kepada Tuhan. Mungkin juga sudah serahkan, tapi tidak mau belajar dari Tuhan. Tuhan lemah lembut. Perhatikan di sini, lemah lembut. Ketika Tuhan mengajar dengan lemah lembut, nggak enak firman Tuhannya, nggak tajam Pak, nggak nendang ini kan. Cuman mainnya yang receh saja, ya. Nggak mainnya tentang akhir zaman kek, gitu kan. Lihat kita persepsi kita seperti itu. Kita pikir sesuatu yang luar biasa harus sesuatu yang berat, saudara. Tuhan mainnya lemah lembut saja, saudara. Tapi kita yang selalu keras kepala. Sehingga tidak tahu sesuatu yang lemah lembut ini sementara mengajarkan kita. Kita tidak merasa ada yang lemah lembut mengajarkan kita. Jadi kita harus perhatikan ini, saudara. Sudah banyak tentunya dengan usia, dengan waktu yang berjalan, ya, tentunya sudah banyak yang terbuang dari Tuhan. Karena Tuhan itu lemah lembut. Ya. Tuhan bilang sabar ya, kita nggak mau sabar. Ya. Itu seperti Tuhan kasih sesuatu, kita lempar. Tuhan pungut lagi, Tuhan kasih lagi. Kita lempar, kita nggak mau terima. Kita maunya yang mantap-mantap dong. Lemah lembut, saudara. Tapi Tuhan terus kasih. Karena saking lemah lembutnya Tuhan kita itu. Ya. Makanya kita tidak pernah sadar ada pengajaran-pengajaran daripada Tuhan. Sifatnya lemah lembut. Jangan kemudian kita menuntut sesuatu yang keras, tajam, menukik. Ya. Kemudian memborbardir kita semua. Belum tentu kita pun bisa melakukan. Jangan tuntut terlalu berat, saudara. Dengan yang lemah lembut saja, apakah kita sudah sadari ada pengajaran Tuhan yang sangat lemah lembut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di sini bahwa lalang ini jangan kita salah persepsi. Itu bukan salib kita, saudara. Itu emang bagian yang akan Tuhan kumpulkan. Dikatakan ayat yang ke-30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para menuai, kumpullah dahulu lalang itu. Tuhan tidak bilang kumpullah dahulu gandum itu untuk saya selamatkan. Tapi Tuhan bilang yang lebih dahulu bukan yang diutamakan, tetapi yang akan dikerjakan pertama adalah lalang itu dikumpulkan, kemudian diikat berberkas-berkas untuk
dibakar. Ya, untuk dibakar. Dan dikatakan kemudian kumpulkanlah gandum itu dan masukkan atau kumpulkanlah itu ke dalam lumbungku. Artinya itu berbicara masuk ke dalam kerajaannya dia. Jadi Bapak Ibu, kita ini masih proses bertumbuh saat ini. Kita harus tahu secara jelas klasifikasi apa sebenarnya lalang yang ada di dalam, yang mengintil kita semua, mengikuti kita semua, yang tidak pernah lalu dari kita. Ya, tentunya itu karakter-karakter yang tidak serupa dengan Kristus. Itu jawabannya. Ada sesuatu di dalam kita yang terus-menerus mengikuti kita. Dan gara-gara dia selalu menghambat kita dalam pekerjaan Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam dengar-dengaran akan firman. Saudara semua yang dewasa tentu tahu. Ya, yang bisa mengklasifikasikan, mendefinisikan apa lalang-lalang di dalam kita. Itulah yang terkategori duri di dalam daging. Tuhan tidak akan cabut Bapak Ibu. Justru itulah yang menentukan taat enggak, setia enggak kepada Tuhan. Jangan bilang Tuhan mencobai saya selalu. Habis satu cobaan, masuk kepada cobaan-cobaan yang lain. Tidak saudara, yang ini saja. Yang selalu mendaging dalam hidup kita. Itu yang kita gumuli. Ya, kita sudah berusaha, tapi selalu suka jatuh, suka terseok, gara-gara yang ini. Ya itu lalang, itulah duri dalam daging. Itu bukan salib saudara. Saudara mau pelajari salib, baru cuma salib kita saudara. Sampai level ini, kita baru pikul salibnya kita sendiri saudara. Kalau saudara mau seperti Yesus, Yesus itu pikul bukan salib dia. Yesus itu pikul salibnya orang. Bukan dia punya. Kita, saudara dan saya pikul salib kita masing-masing. Jadi kita belum sampai di level seperti Yesus. Bagaimana pikul salibnya orang lain. Yesus pikul salib banyak orang. Satu dunia. Dari generasi kepada generasi. Ya. Apakah kita sudah memikul salib suami kita? Apakah kita sudah memikul salib istri kita, anak kita, orang tua kita, rekan kita, teman kita, sahabat kita? Belum kan? Baru sedikit saudara. Walaupun ada, kalau saudara saya perhatikan ya, orang sekarang mulai menunjukin ya, di media sosial ya, memberi. Tapi ada video yang mengikuti ya. Luar biasa saudara. Apakah itu sudah terkategori untuk kemudian kita meringankan beban orang lain, memikul salib orang lain? Itu karena cuma kebutuhan konten, supaya kebutuhan eksistensi diri, ya, artinya supaya dapat pujian, ya kan? Bukan kan dengan membagi dia memikul salibnya orang. Kalaupun benar, paling berapa persen dari hidupnya tertolong? 1% juga mungkin tidak. Ya kan? 0,00. Ya. Kalau dikasih 100.000, berapa lama 100.000 itu habis bagi setiap orang? Dalam berapa detik atau menit? Ya. Satu hari, bilanglah satu hari untuk kebutuhan makan 3 kali sehari. Tapi cuma satu hari saja ketolong. Satu hari kan bukan soal makan saja saudara. Bukan 3 kali makan. Ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pencobaan atau pandemik yang ada saat ini, itu semua sudah dalam tangannya Tuhan. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus mikirin COVID. Ya, COVID sudah diurus oleh pemerintah. Ya. Kita urus supaya kita tetap nanti di waktunya Tuhan, ya. Jangan kemudian lalangnya terlalu gemuk. Kita hanya nggak bertumbuh-tumbuh.
Ya. Kita fokus supaya kita saat terjadi pemisahan itu, Bapak Ibu, lalang itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Ya. Tetapi gandum itu yang sudah berbulir kemudian menghasilkan gandum yang baik. Menghasilkan gandum yang baik untuk kemudian dapat dinikmati. Dan dikatakan masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini, siang ini, kita tahu firman Tuhan sama-sama, mari kita sama-sama juga lakukan dan mewaspadai. Ada yang tetap di dalam kita ini, itu lalang, itu duri di dalam daging kita. Ya. Itu terus ada sampai pada kesudahan. Ya. Entahkah kita masih bisa sampai ke level Tuhan datang, atau mungkin kesudahannya kita, artinya kita dipanggil Tuhan. Ya. Baru saat itu lalang itu dipisahkan lebih dahulu. Sebab itu mari, karakter kitalah yang sama-sama kita perbaiki, untuk kita kemudian sama-sama memiliki keserupaan dengan Tuhan. Ya. Jangan cuma hanya berpikir untuk, oh saya sudah seperti Tuhan. Tapi ternyata salibnya masih salib sendiri. Salibnya harus salibnya orang lain. Mau siapa saja saudara, tapi saudara dapat tanggung salibnya orang lain. Mungkin anak kita, tapi anak kita kalau dia bilang kemudian, cuma sedikit yang papa mama kasih saudara. Begini. Ya. Kita tidak tahu saudara. Tapi Tuhan yang tahu. Terus pikul salib kita. Bisa saja dia anak kita. Bisa saja dia pasangan kita. Bisa saja dia kerabat keluarga saudara kita. Ya, jangan kita lari. Untuk tidak mau memikul salib yang lain, orang lain. Atau mungkin kita katakan, saya cuma baru sampai diri saya sendiri. Tidak apa-apa. Tapi harus ingat, waktu berjalan terus. Kita tidak tahu waktu kita berhenti. Jangan kemudian ternyata bukan salib yang dimaksud Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa, jangan saudara mendengar ini kemudian tidak sejahtera. Ya. Seharusnya memicu kita untuk lebih semangat kepada Tuhan. Tetapi saya tidak patah semangat. Karena saya percaya orang yang giat di dalam Tuhan, dia lebih suka hal-hal yang benar-benar mendidik, ya, lebih daripada mendengar hal-hal yang menyenangkan. Karena nanti waktunya akan terjadi pemisahan di antara gereja-gereja. Saudara lihat gereja-gereja besar, itu adalah gereja-gereja yang jemaat-jemaatnya pengen disenangkan. Tapi ada yang kecil tidak banyak jumlahnya. Tapi di situ mereka mau ditempa, dididik sedemikian rupa untuk semakin serupa dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun saya juga merasa terbeban ya, karena hari-hari kemarin saya disuruh melayani, tapi karena keadaan, ya, saya bilang kalau nanti saja. Tapi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan sudah datang untuk saya dan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik buat kita semua. Ya, puji Tuhan, kita akan lanjut acara ibadah kita dengan perjamuan Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan.
sesudah makan kita mendekati. Sebab apa yang telah kutuliskan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Dengan iman dan rasa syukur kepada Tuhan, kita semua akan makan dalam nama Yesus. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum dengan iman dan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita juga sudah diberkati oleh perjamuan kudus pada siang hari ini. Saat ini kita mau berikan korban syukur kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi yang ada. Dan mungkin ada jemaat Tuhan di rumah yang ingin memberikan korban syukur, korban persembahan maupun milik Tuhan. Silakan jemaat Tuhan datang ke gereja. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat itu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah jemaat Tuhan berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan acara selanjutnya untuk pengumuman seminggu ke depan, saya serahkan kepada Wakil Gembala Pak Kris Putar-Putar. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara yang pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di gereja, maupun Bapak Ibu yang mengikuti dari awal sampai sudah menjelang penghabisan dari ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, dan yakinilah persekutuan kita lewat perjamuan Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Kita untuk pengumuman ibadah masih belum ada tanda-tanda karena PPKM nanti tanggal 2 mulai ada pembaruannya, atau ada doa
Oh, hari Jumat kita ada ibadah doa malam jam 7. Ya. Oh, ya, jadi kita ibadah hari Jumat, ada ibadah doa jam 7 malam bersama-sama di gereja. Kalau saudara mau hadir silakan. Keselamatan masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi boleh saudara tetap di rumah saja, lenggak-lenggok tidak apa-apa ya. Hari Minggu kita tetap ibadah seperti yang ada, tetap dilakukan ibadah live streaming dan juga bagi pelayan-pelayan untuk dapat datang ke gereja. Oh, ada tambahan. Untuk minggu depan sudah boleh hadir, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya, kalau boleh double masker untuk datang ke gereja. Kita menjaga supaya semua kita yang hadir di ibadah gereja ini semua sehat, dan baik Bapak Ibu juga yang mau ikut ibadah online di rumah tetap akan dibuat secara online ibadahnya. Dan kita juga puji Tuhan sampai sekarang kita 1 tahun lebih pandemik ini, gereja kita mungkin hanya cuma lakukan online waktu itu 1-2 bulan di pertamanya ya. Selanjutnya sudah langsung tatap muka di bulan Mei, akhir Mei, awal Juni tahun lalu ya. Jadi sementara yang lain masih lakukan ibadah online, kita sudah ibadah yang tatap muka. Dan sampai sekarang karena kemarin di awal bulan dilakukan PPKM darurat sehingga memang tidak bisa sama sekali kita lakukan ibadah. Tapi artinya sampai sekarang belum ada yang kena COVID karena dibilang habis datang ke gereja di Cibubur ya. Puji Tuhan di situ ya. Kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu, pengumuman dari Ibu Gembala untuk minggu depan, ibadah minggu depan boleh dilakukan bersama-sama onsite. Bagi yang sehat boleh datang langsung untuk ikut beribadah jam 9 pagi di tempat ini tanggal 8 Agustus. Ya, itu saja Bapak Ibu untuk pengumuman kita pada siang hari ini. Kita akan menamatkan